Jenius mendadak bersama The Brahms. Makin di hati, makin mengedukasi. Mengutamakan materi dan bukan animasi. Oke adik-adik, kembali bersama The Brahms. Kali ini mendampingi adik-adik yang duduk di kelas 7 SMP ya. Kita akan melanjutkan bahasan kita tentang bentuk aljabar part 2. Oke ya, jadi materi ini masih di semester ganjil. Baik, tapi sebelumnya ya, adik-adik yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Adik-adik subscribe, The Brahms semakin kreatif. Begitu. Oke, kita mulai. Jadi di part 2 kita akan belajar tentang pemfaktoran bentuk aljabar. Ya, diawali dengan pemfaktoran dengan sifat distributif. Adik ya, kemarin di part 1 bagaimanakah sifat distributif? Semuanya sudah kita jelaskan bersama dengan sifat komutatif juga sifat asosiatif gitu ya. Nah, adapun yang dipakai dalam pemfaktoran ini adalah sifat distributif. Oke. Dapat dilakukan jika pada operasi penjumlahan atau pengurangan itu terdapat faktor yang sama. Jadi adik-adik, intinya kita menentukan faktor yang sama itu apa. Gitu ya. Coba kalau dalam baris pertama ini ada AB ditambah AC ya, ternyata faktor yang sama sudah jelas kelihatan yaitu A, maka itu bisa difaktorkan, hanya dikeluarkan gitu ya, difaktorkan di dalam kurung menjadi apa dik? Tentu AB A nya sudah di luar, berarti tinggal ada B gitu ya, ditambah AC A nya sudah di luar, berarti tinggal ada C. Begitu ya. Oke, hal serupa di bawahnya kan bedanya cuma kalau atas penjumlahan, kalau bawah pengurangan. Berarti yang bawah gimana Dek? A dikurangi B dikurangi C. Gitu ya. A dikalikan B dikurangi C. Beginilah kita memfaktorkan dengan sifat distributif. Jadi faktor yang sama dikeluarkan. Nah, gitu. Nah, kemudian ini akan lebih jelas ketika kita coba contoh di bawahnya. Baiklah adik-adik. Pertama, di contoh ini perhatian 3x kuadrat ditambah 12x ini disuruh memfaktorkan. Jadi dari angka 3 dan 12 ya adik-adik, tentu kita punya faktor sama ya. Berapa itu? Tentu saja adalah 3. Berarti ini nanti kita uraikan dulu, tidak apa-apa. X kuadrat itu adalah X kali X ya. Kemudian ditambah. Lah 12 itu kalau kita ambil faktor samanya kan bisa 3 kali 4. Kemudian kali X-nya biarkan saja. Begitu adik-adik ya. Sehingga jelas sekali tampak ada 3, ada 3. Itu faktor yang sama. Ada lagi apa? X juga X. Begitu. Sehingga langkah kita berikutnya adik, untuk faktor yang sama dikeluarkan ada 3, kemudian X juga dalam kurung gitu ya. Coba yang belum di luar apa? Untuk suku ini masih ada X dan suku ini masih ada 4. Jadi X ditambah dengan 4 ya. Selesai. Gampang kan ya adik ya? Iya dong. Oke, sehingga prinsipnya setiap suku adik-adik harus menemukan faktor yang sama. Begitu saja. Nah, kemudian nomor 1 ini adalah bentuk yang paling mendasar. Pada nomor 2, adik, kita mulai pada bentuk-bentuk yang khusus ya. Pemfaktoran kedua adalah pemfaktoran bentuk X kuadrat ditambah 2XZ ditambah Z kuadrat. Begini. Kemudian sedikit berbeda dengan sebelahnya, X kuadrat dikurangi 2XZ ditambah Z kuadrat. Gitu. Dan adik-adik sebenarnya ini mestinya tidak asing lagi karena hanya sebuah bentuk kuadrat. Bahwa X kuadrat ditambah 2XZ ditambah Z kuadrat itu tidak lain adalah X ditambah Z dalam kurung kuadrat. Itu yang plus adik ya. Sementara kalau min gimana? Ya menyesuaikan aja X dikurangi Z dalam kurung kuadrat. Gitu ya. Ini adalah bentuk-bentuk mendasar yang dari pengkuadratan dalam kurung ya. Sehingga nanti ngeceknya seperti itu saja. Baik, sekarang coba kita terapkan contoh di bawahnya. Oke, adik-adik.
Jadi pada contoh ini perhatian X kuadrat min 8X ditambah 16 gitu ya. Sehingga kan ini sebenarnya bisa diperoleh dengan, kalau min ya pasti yang bawah adik ya, berarti X min Z ya. Yang kita ambil adalah berarti X kuadrat ini juga X kuadrat, biarkan. Kemudian dikurangi, lah di sini Z kuadrat, di sini 16. Kita butuhnya adalah Z-nya. Adik-adik, Z kuadrat itu 16. Maka Z tentu saja akarnya. Akar dari 16 berapa? Dia adalah 4. Maka X dikurangi 4 dalam kurung kuadrat. Selesai. Kok gampang ya? Iya dong. Nah, berarti di bawah jadi lebih gampang, ya toh? Ya, ini X kuadrat berarti X. Nah, ini 25. 25 itu berapa kuadrat? 5. Ya udah selesai. X ditambah 5 dalam kurung kuadrat. Ya, betul-betul makin gampang ya. Kenapa? Karena mengerti adik. Oke, baiklah. Kemudian yang ketiga, adik, bentuk yang lebih khusus lagi. Ini adik harus kenal bahwa ada bentuk X kuadrat min Z kuadrat. Ini kalau difaktorkan dia akan menjadi X ditambah Z kali X dikurangi Z, gitu ya. Jadi X kuadrat kurangi Z kuadrat itu sama dengan X plus Y kali X min Z. Oke, sehingga dengan demikian untuk mengerjakan contoh di bawah ini bukan hal yang susah adik ya. Ini bisa kita rubah menjadi apa nih adik? X kuadrat dikurangi, nah 64. 64 itu berapa dikuadratkan? Oke, 8 kuadrat. Nah ini sudah dalam bentuknya X kuadrat min Z kuadrat. Berarti apa? X ditambah Z kali X dikurangi Z. Jadinya apa dek? X ditambah 8 gitu ya, dikalikan X dikurangi 8. Gitu saja. Gampang banget ya. Pemfaktoran bentuk ini asalkan adik-adik kenal bentuk dari bentuk-bentuk khusus mulai dari yang nomor 2 tadi maupun yang nomor 3 ini. Kemudian hal serupa adik-adik untuk yang soal di bawahnya. 9X kuadrat dikurangi 25. Nah, ini juga kita uraikan dulu. 9X kuadrat, 9 itu berapa dikuadratkan? 3 dikuadratkan. Sementara X kuadrat ya tentu saja X dikuadratkan. Ini kita kurung ya. Jadi 3X dalam kurung kuadrat itu tidak lain ya 9X kuadrat. Kemudian dikurangi dengan 25. Nah, kalau 25 berapa dikuadratkan? Ya adalah 5 dikuadratkan, gitu ya. Nah, sudah jadi ke bentuk dasar X kuadrat min Z kuadrat. Dengan X adalah 3X ya dalam hal ini, kemudian Z-nya 5. Langsung kita pakai perumusannya tadi, X tambah Z berarti 3X ditambah 5 kali X min Z berarti apa dek? 3X dikurangi 5. Selesai lagi ya. Gampang ternyata adik ya, pemfaktoran apapun bentuknya. Yang penting adik yang pertama tahu suku yang sama, kemudian yang kedua kenali bentuknya, begitu pula yang ketiga ya. Adik-adik, kemudian masuk yang keempat. Nah, kalau keempat ini lumayan ngajak kita berpikir, tapi bukan berarti susah adik ya. Bersama The Prams tidak ada matematika yang susah. Oke ya. Sekarang 4 bagaimana? Perhatian 4, adik-adik. Kita mengenali pemfaktoran bentuk dari AX kuadrat ditambah BX plus C. Dengan A ya itu sama dengan 1. Artinya ini menjadi sederhana kalau A-nya 1 ya. Untuk A1 berarti bentuknya apa? X kuadrat tambah BX tambah C. Begitu. Nah, adik-adik, bentuk ini akan difaktorkan menjadi, jadi X kuadrat plus BX plus C itu nanti akan menjadi X plus R kali X plus S. Tentu saja ada syaratnya. Jadi adik, bentuk ini boleh ya difaktorkan begini dengan syarat apa? R kalikan S ya itu harus sama dengan angka terakhir. Kalau yang depan kan sudah X kali X itu X kuadrat, kemudian yang belakang kali belakang itu harus paling belakang, maka R kali S itu harus sama dengan C. Sementara itu R ditambah S itu harus sama dengan B. B adalah koefisien yang di tengah, koefisien dari X-nya. Itu ya. Jadi syaratnya seperti itu.
Baik, sekarang bagaimana itu kita terapkan di sini? Oke, ini hanya satu ya, contoh ini memang begitu. Jadi langsung mari Dek kita buat kurungnya dulu, gitu ya. Di depan karena ini x kuadrat berarti x kali x. Lalu berikutnya, angka berapa dan berapa? Kalau dikalikan itu 24. Kalau dijumlahkan adalah negatif 11, gitu. Jadi kalau dikalikan itu menjadi positif, tetapi kalau dijumlahkan itu negatif adik. Berarti pastinya angka itu semuanya negatif kan ya. Kan negatif kali negatif adalah positif. Berarti kita berpikir semuanya negatif. Nanti kalau dikalikan menjadi positif. Lah 24, ayo berapa dan berapa? Kayaknya ini 8 dan 3 ini. 8 kali 3, 24. 8 tambah 3, 11. Oh iya, ternyata cocok banget ya. Begitu adik. Sehingga ketemu deh, x kuadrat min 11x ditambah 24, kita faktorkan menjadi x min 8 kali x min 3. Adik-adik, sekedar untuk cek apakah kita benar, boleh. Terutama cek yang di tengah, karena kalau yang di pinggir kan sederhana, x kali x jelas x kuadrat, negatif 8 kali negatif 3 itu positif 24, itu sudah cocok. Yang di tengah coba kita cek. Negatif 8 kali x itu berapa adik? Ya min 8x. X kali negatif 3 berapa adik? Ya negatif 3x. Nah coba lalu kamu jumlahkan ini, dijumlah. Negatif 8x ditambah negatif 3x, tentu saja negatif 11x. Wow, cocok banget ya. Jadi kita adalah orang-orang yang benar begitu. Oke adik-adik. Nah sekarang yang B. Nah mari, berarti harus semakin bisa ya ini. Kita bentuk kurungnya dulu. Oke, set. Nah, begitu. X kuadrat berarti x dan x. Oke. Kemudian berapa dan berapa? Kalau dikalikan negatif 10, kalau dijumlahkan 3. Nah, berapa ini? Dikalikan hasilnya negatif. Berarti harus ada yang positif, ada yang negatif. Betul kan ya? Karena kalau dikalikan adalah negatif. Nah, sepertinya berapa ini, Dek? 5 kali 2 itu jelas 10. Terus yang di tengahnya positif, berarti yang lebih besar harus positif. Oh iya, berarti x ditambah 5, x dikurangi 2. Cocok nggak ya? Yang depan jelas, belakang 5 kali negatif 2 negatif 10. Cocok deh. Coba yang tengah deh, 5 kali x, 5x. Kemudian ini x kali negatif 2, berarti negatif 2x. 5 kurangi 3 positif. 5 kurangi 2 positif 3. Wow, cocok banget ya. Nah ternyata gampang saja adik-adik ya, ketika A-nya 1 ya. Bentuk dari ini namanya adalah pemfaktoran dari persamaan kuadrat ya, dengan A-nya 1. Nah adik-adik satu tingkat di atasnya ya, masih bentuknya sama, tetapi A-nya tidak sama dengan 1 ya. Ini hanya sedikit lebih mikir, tapi ya nggak susah sih ya, ikuti saja. Jadi langkah-langkahnya gini adik, kalikan A dan C ya, misal adalah P, itu langkah pertama. Langkah yang kedua, carilah pasangan faktor dari P, misal R dan S, sehingga R ditambah S itu B. Kemudian diperoleh, masukkan ke bentuk ini. Oke, untuk lebih jelasnya ya, sambil membaca langkah langsung kita lakukan, gitu kan ya Dik ya. Oke baiklah, ternyata ax kuadrat plus bx plus c, dari sini nampak A-nya berapa Dik? Ax kuadrat berarti A-nya 2, B-nya berapa Dik? B-nya negatif 5, C-nya berapa Dik? Negatif 3, gitu ya. Oke, sehingga mari kita akan temukan langkah yang pertama. Dia mengatakan kalikan A dan C, misalnya P. Lah, A-nya adalah 2, jadi A kali C, mari kita kalikan. 2 dikalikan, C-nya adalah negatif 3. 2 kali negatif 3 berapa, Dek? Negatif 6, ya. Misal P, jadi ini adalah P, ya. Sudah ya, jadi kita temukan P. Nah, kemudian kita akan cari faktor dari P. Artinya apa? Faktor dari negatif 6 ya, faktor dari
negatif 6. Ya, berapa ya? Sehingga R ditambah S itu P, sehingga nanti kalau dijumlahkan negatif 5. Ya, kayaknya udah jelas sekali ini. Faktor dari negatif 6, ya boleh 1 dengan negatif 6. Oke. Coba kalau dijumlahkan harus negatif 5. 1 tambah negatif 6. Coba dijumlahkan. Berapa, Dek? Negatif 5. Cocok banget ya. Berarti kita sudah dapatkan R dan S-nya ya. Dalam langkah itu ini R, ini S. Dibalik juga boleh, tidak apa-apa ya. Gitu adik-adik. Nah, setelah itu ya kita sudah dapatkan ini. Langkah yang C ya, kita loncat ke langkah C. Bahwa bentuk pemfaktorannya adalah AX kuadrat itu kita tulis ya. Maka 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 3 itu sama dengan AX ditambah R. Yuk, A nya berapa? 2x ditambah R, R-nya 1 tambah 1 kali ya AX ditambah S berarti 2x tambah S-nya negatif 6 berarti dikurangi 6 gitu loh adik-adik ya. Kemudian dibagi dengan A-nya adalah 2 gitu ya. Dan adik-adik jelas sekali yang bisa dibagi 2 adalah daerah sininya. Betul ya? Kalau sini bagi 2, satunya jadi pecahan nanti ya. Berarti hasilnya apa, Adik? Perhatian, 2x plus 1-nya tetap. Oke. Bagi 2, 2x bagi 2 berarti adalah x. Dikurangi 6 bagi 2 adalah 3. Selesai. Ya. Ini pemfaktoran. Saya kira ini sudah puncak dari pemfaktoran untuk materi adik-adik, di mana AX kuadrat plus BX plus C itu A-nya tidak sama dengan 1 ya. Tetap bisa adik ya. Untuk di sini penting adik harus bisa. Kalau masih bingung ya diulangi lagi ya untuk memperhatikan videonya langkah per langkah ya. Begitu. Dengan begitu insya Allah adik akan menjadi semakin mengerti. Baiklah, kita sudah selesai tentang pemfaktoran ya. Kita lanjutkan materi berikutnya, namanya adalah pecahan bentuk aljabar. Oke. Adalah pecahan yang penyebutnya memuat variabel. Gitu, Adik. Pecahan bentuk aljabar itu pecahan yang penyebutnya memuat variabel. Adik ingat penyebut di atas apa di bawah? Di bawah ya. Harus memuat variabel. Jadi contohnya apa? Contohnya 1 dibagi A plus 1 ya. Penyebutnya apa? A plus 1. Ada variabel, ada, yaitu apa? A gitu ya. Loh, atas gimana? Kalau atas sih bebas, boleh ada variabel, boleh tidak. Berarti X dibagi 2X plus 6, apakah ini pecahan bentuk aljabar? Iya ya, atas dan bawah berupa variabel. Ngerti ya? Pastinya syarat itu yang adik lihat penyebutnya, bukan pembilangnya. Pembilangnya bebas ya, tetapi penyebutnya itu harus memuat variabel. Itu baru dinamakan apa, Dek? Pecahan bentuk aljabar gitu ya. Oke. Nah, ketika ada pecahan bentuk aljabar maka dapat disederhanakan jika pembilang dan penyebut mempunyai faktor persekutuan sama. Selalu begitu, adik ya. Artinya apa? Memang ya harus difaktorkan baru kita tahu adakah faktor persekutuan yang sama ya. Contohnya mana? Contohnya ini, adik. Tadi sebelumnya adik kita sudah belajar banyak tentang pemfaktoran ya. Sekarang mari. Nah, kita buat gitu ya. Kita faktorkan yuk. X kuadrat berarti X dengan X gitu ya. Kemudian ada situ 12 ya, kita pakai ilmu kita tadi. Dikalikan hasilnya positif tapi tengahnya negatif. Itu berarti harus negatif kali negatif, pasti itu ya. Kemudian dikalikan 12 kalau dijumlah 7. Jelas ya. Berapa, Dek? Tentu saja 4 dengan 3. 4 kali 3 12, 4 tambah 3 7. Selesai ya. Kemudian adik ingat ini X kuadrat min Z kuadrat ini tidak lain 4 kuadrat gitu, Dek ya. Berarti hasilnya apa? Ya, dia adalah X plus 4 ya, gitu kan ya.
dikalikan X dikurangi 4. Wow, asik banget adik. X kurangi 4-nya dicoret ya. Sehingga tinggal apa? Tinggal hasilnya. Kita sudah dapat penyederhanaannya, yaitu apa? X min 3 dibagi X plus 4. Selesai. Gitu adik ya. Oke, jadi betul ya. Dapat disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya mempunyai faktor persekutuan yang sama. Ternyata dalam contoh ini faktor persekutuan yang samanya apa? X min 4. Lah, X min 3 dengan X plus 4 apa sudah tidak punya faktor persekutuan yang sama? Tentu saja sudah tidak ada ini. Adanya satu kan ya nggak pengaruh, maka sudah selesai. Ini sudah sampai yang terakhir ya. Dan apakah hasilnya juga masih bentuk aljabar? Iya, dan itu tidak masalah adik ya, masih pecahan bentuk aljabar. Oke, tapi kan jauh lebih sederhana gitu. Oke, baiklah adik-adik. Sekarang setelah adik-adik bisa menyederhanakan pecahan bentuk aljabar, nah kita akan kenali operasi hitungnya. Operasi hitung dari pecahan bentuk aljabar. Oke, baik adik-adik. 1. Jika penyebutnya sama, pembilang langsung dijumlahkan atau dikurangkan jika penyebutnya sama. Saya kira ini kaidah yang umum untuk menjumlahkan semua pecahan. Jadi sangat tidak masalah ya. Contohnya ini, A per P ditambah B per P. Nah, ini kan penyebutnya sama, bisa kita tulis sekali saja. Ya, jangan ditambah loh Dek ya. Kalau menjumlahkan itu penyebutnya tidak ditambah, tapi harus sama. Yang ditambah apa? Pembilangnya. Jadi apa Dek? Ya A ditambah B per P gitu ya. Ini saja hasilnya. Oke, langsung kita contohkan. Adik lihat contoh ini. Penyebutnya sudah sama, sudah, yaitu siapa? X kuadrat. Berarti tinggal kita jumlah yang atas. Berapa Dek? 3 ditambah 7. Adik tahu 3 tambah 7? Oke, 10 ya. 10 dibagi dengan X kuadrat. Selesai. Gampang ya, gampang. Begitu pula pengurangan adik-adik ya. Pengurangan penyebutnya sudah sama, sudah. Tulis sekali aja ya. Lalu langsung dikurangkan. Berarti apa? 6 kurangi 2. 6 kurangi 2, 4. 4 per P. Selesai. Begitu adik-adik ya. Oke, jadi cocok banget bahwa penjumlahan dan pengurangan dari pecahan bentuk aljabar, jika penyebutnya sama, pembilang langsung dijumlahkan atau dikurangkan. Penyebut ditulis sekali ya, tidak usah dijumlahkan gitu adik ya. Oke, baiklah. Nah sekarang berikutnya yang kedua adik, ini yang kedua, jika penyebutnya berbeda, nah itu dia ya. Nah maka caranya adalah ya harus disamakan ya, karena syarat pecahan bisa dijumlah atau dikurangkan itu jika penyebutnya sama. Caranya gimana? Yaitu dengan mencari KPK dari penyebut tersebut ya. Kalau pecahan aljabar ya biasa KPK-nya KPK dari angka adik-adik ya. Tetapi kalau ini tentu KPK dari sebuah bentuk aljabar. Dan saya kira itu tidak masalah ya. FPB dan KPK sudah kita dalami di bab sebelumnya, meskipun itu sebuah bentuk aljabar. Disimak lagi part 1. Berarti kita akan gunakannya di sini ternyata ya. Oke adik-adik, misalnya ini. Nah, penyebutnya beda ini, A per P ditambah B per Q. Berarti penyebutnya ada P ada Q. Lah KPK-nya apa? Nah, kalau ini tentu P kali Q ya. Lalu yang atas menyesuaikan adik. Aslinya cuma P tapi kali Q, berarti ya atas harus kali Q, A-nya harus kali Q. Kemudian ditambah. Ini aslinya kan B per Q ya, tapi penyebutnya kan kali P, berarti B-nya harus ikut kali P gitu loh adik-adik ya. Sehingga AK ditambah BP dibagi PQ. Jadinya begitu ya cara menjumlahkan. Begitu pula mengurangkan, serupa adik. KPK-nya antara P dan Q berarti P kali Q. Ini cuma P menjadi PQ berarti kali Q ikut, A-nya kali Q dikurangi. Ini cuma Q tapi jadi PQ. Berarti kali P ikut, B-nya juga harus dikalikan dengan P. Wow, keren. Tapi gampang ya, gampang banget. Oke adik. Baiklah, seperti ini kita punya. Nah, langsung kita akan pakai untuk contoh di bawahnya. Oke ya. Nah adik-adik, sekarang coba KPK dari 3 dan 4 itu berapa? 12 bukan?
12. 12 apa, Dek? 12x kuadrat, ya. Sederhananya gini. 4 ini harus kali berapa gitu ya. Gini aja, 12x kuadrat dibagi 3x kuadrat. Kali berapa itu, Dek? Kan kali 4. Gitu ya. Jadi 4 itu dari mana? 12x kuadrat adik bagi dengan 3x kuadrat, ketemulah 4. Gitu. Lalu adik-adik ditambah dengan 3 harus kali berapa? Caranya sama, adik ya. Jadi begini. 12x kuadrat ini adik bagi dengan 4x kuadrat. Berapa itu? 3. Oh, berarti 3-nya harus kali 3. Gimana? Sederhana ya? Sederhana aja, Dek. Sehingga kita punya apa ini? 12x kuadrat, adik-adik. 4 kali 4, 16. Ditambah 3 kali 3, 9. 16 tambah 9 berapa, Adik? 25. Ye, langsung selesai ya. Ini kita menjumlahkan pecahan bentuk aljabar jika penyebutnya berbeda. Tetap kita samakan dengan menentukan KPK-nya. Oke. Ya, baiklah adik-adik. Sekarang setelah kita penjumlahan dan pengurangan baik penyebut sama maupun beda sudah ya, sekarang bagaimana jika perkalian dan pembagian? Oke. Sekarang perkalian. Perkalian dari pecahan bentuk aljabar dilakukan dengan perkalian pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut ya. Jadi gini adik, kalau penjumlahan penyebutnya yang penting sama, nggak diapa-apakan, nggak dijumlah ya, juga nggak dikurangi. Tapi kalau perkalian ya sudah, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Sehingga dalam bentuk ini pembilang kali pembilang apa, Dek? A kali C hasilnya AC. Bagi B kali D hasilnya BD, begitu ya. Ketemu seperti ini. Beda ya perkalian dengan penjumlahan, tentu saja. Tapi ini justru menjadi lebih gampang adik ya, lebih gampang ini. Yuk, pembilang kali pembilang, 5 kali 2, 10 ya, 10. A kuadrat kali B, berarti tetap A kuadrat B. Ya, penyebut kali penyebut ya, 4, oh ya sudah tetap 4. A kali BC apa, Dek? A, BC, gitu ya. Nah, sekarang langkah berikutnya. Perhatian adik-adik. Berarti sama dengan 10/4. Ya, kita sederhanakan yuk, bagi 2 semua. Berapa itu? 5/2 gitu ya. Kemudian apa, Dek? A kuadrat dibagi A gitu ya. Yang sejenis yuk kita kumpulin. B dibagi B. Kemudian terus C-nya sudah tidak ada. Berarti tetap di sini C. Gitu. Oke ya. Ada yang bisa dicoret? Oke, B-nya coret. A pangkat 2 ini A pangkat 1. Oh, berarti nanti coret pangkatnya tinggal 1. Jawabannya apa? Ya, yang belum dicoret. Coba, yang belum dicoret apa, Dek? 5/2 gitu ya. Yang di atas A pangkat 1. A pangkat 1 itu apa? A gitu ya. B-nya udah kecoret. Nah, ini sudah tinggal C. Gitu. Sudah ketemu. 5A/2C. Ya, atau 5/2 A/C. Boleh ya. Versi cara membaca saja. Oke, baik, adik tetap semangat. Nah, dengan adik mengerti perkalian pecahan aljabar, maka yang pembagian ini menjadi gampang ya, yaitu dengan cara A/B dibagi C/D itu A/B kali tapi dibalik. Berarti apa, Dek? D/C gitu ya. Pembilang kali pembilang, A kali D berarti AD, penyebut kali penyebut, B kali C berarti BC. Selesai. Itu saja ya. Jadi membagi dengan pecahan itu cukup dikalikan tetapi dibalik. Tahu ya? Oke, sekarang langsung kita terapkan. Adik-adik. Jadi kita akan membagi 5A kuadrat B per C kuadrat dibagi dengan A per BC. Dibagi kita jadikan perkalian yuk. Berarti apa ini? 5A kuadrat B dibagi C kuadrat kali tapi dibalik. A per BC dibalik jadi apa? BC per A. Gitu ya adik-adik ya. Oke, baiklah. Tadi sudah pengalaman. A kalau nggak ada pangkat berarti pangkatnya 1. Ya, berarti A kuadrat dibagi A pangkat 1 dicoret tapi pangkatnya berkurang 1. Kan 2 kurangi 1. Gitu adik ya. Hal serupa adik. Berarti C ini pangkat 1. Terus ini ada C kuadrat. Oke ya. Kalau ini biarinlah. Gini, jadi masih ada apa ini adik? 5 pangkat 1 berarti tetap 5.
A-nya tadi pangkat 1 deh ya, pangkat 1. Kemudian B tetap, nah C-nya pangkat, yang di bawah C kuadrat naik berarti pangkat negatif 2. 1 dikurangi 2, berapa dek? Negatif 1. Selesai. Ya, enggak susah ya, justru biasa. Yang penting apa? Pembagian dengan sebuah pecahan jadikan perkalian, tapi penyebutnya dibalik. Itu saja. Nah, baiklah. Kemudian adik, untuk operasi berikutnya adalah pemangkatan pecahan bentuk aljabar. Jadi gini, terkesan video ini panjang karena memang kita ingin mendalami sangat dalam, detail dan rinci. Sehingga hanya dengan mengikuti secara detail, adik betul-betul mengerti secara menyeluruh, bukan hanya bagian per bagian. Makanya inilah bahwa The Brahms ini mengutamakan materi. Jadi betul-betul materi yang sangat-sangat diutamakan. Pengen materi, ya ke The Brahms, gitu ya. Oke, baiklah. Sekarang adik perhatian. Pemangkatan pecahan aljabar. Nah, kalau dipangkatkan gimana? Ya sederhana, pembilang dipangkatkan, penyebut juga dipangkatkan. Sehingga ini jadinya apa? A itu pangkat N dibagi sama B-nya juga pangkat N. Itu saja. Ya, sehingga dalam contoh langsung kita pakai adik. PQ per R pangkat 3 berarti gimana? P pangkat 3 Q pangkat 3 dibagi dengan R pangkat 3. Ya. Adapun bentuk yang paling sederhana, adik boleh P pangkat 3 Q pangkat 3 lah. Pangkat positif dinaikkan itu menjadi pangkat negatif. Jadinya apa? R pangkat negatif 3. Boleh seperti ini, ya. Itu adalah sebuah sifat saja. Baik, adik-adik, jadi operasi bentuk pecahan, operasi pecahan bentuk aljabar ya telah lengkap ini. Ada penjumlahan pengurangan, jadi penyebutnya harus sama. Ada perkalian, cukup kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ada pembagian, ya berarti kita jadikan perkalian dengan membalik penyebutnya. Setelah itu menjadi perkalian. Berarti kembali apa? Pembilang kali pembilang dibagi penyebut kali penyebut. Ya, itu saja, cukup sederhana. Oke, kemudian berikutnya adik-adik, beberapa konsep yang telah kita dapatkan sudah selayaknya kita akan coba pada berbagai soal yang ada. Sekilas coba adik lihat gimana soalnya, keren adik ya. Kayaknya serem banget ya. Betulkah nanti penyelesaiannya seserem soalnya? Ya, oke, tetap setia ikuti The Brahms sampai selesai. Baru adik-adik akan memahami materi ini. Baik, kita mulai 1. Perhatian. Bentuk sederhana dari 3AB ditambah 9B kuadrat dibagi 6B itu apa? Oke, kita tulis apa adanya. 3AB ditambah 9B dibagi 6B itu sama dengan apa? Ingat adik, kita faktorkan ya. Ini pemfaktoran yang pertama tadi kayaknya ya. Bahwa 3 jelas bisa 3 itu keluar. Ini AB ini B kuadrat, berarti B-nya ini keluar ya. 3B keluar, berarti suku ini yang masih adalah A ditambah 9 sudah keluar 3, berarti tinggal ada 3. Karena 9 itu 3 kali 3, ya toh? B kuadrat, B-nya sudah keluar, berarti tinggal kali B, kurung tutup, kita bagi dengan 6B. Adik-adik, di atas ada angka 3 lah. Faktor dari 6 itu apa? 3B kali 2, boleh ya gitu? Betul ya, sehingga 6B, betul banget ya. Sehingga adik ternyata 3B-nya langsung ya kita coret habis. Dan alhasil adalah langsung jawaban akhir. Ya, apa itu Dik? A ditambah 3B dibagi 2. Selesai. Subhanallah. Jawabannya C adik ya. Kok enggak serem? Enggak ya, biasa banget ya. Cuma bentukan awalnya kayaknya menakutkan. Takut karena enggak menguasai materi. Ya, percaya diri karena materi konsepnya telah dikuasai, kan begitu adik. Oke, baiklah, kita lanjut di nomor 2. Perhatian 2, hasil penjumlahan dari 3x dibagi x kuadrat. Saya tulis ya. 3x dibagi x kuadrat min 4 itu adik akan dijumlah dengan siapa ini? 4 dibagi x plus 2. Nah, adik, ini namanya operasi penjumlahan pecahan bentuk aljabar.
dengan penyebut sama apa beda? Iya, penyebutnya beda bukan? Beda, berarti mari coba kita samakan dulu dengan mengambil KPK-nya. Dan KPK kalau seperti ini kan susah kalau tidak kita uraikan. Adik ingat enggak bahwa X kuadrat min 4 itu berarti X kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Kalau difaktorkan jadi apa? X plus 2 kali X min 2 ya, ini X kuadrat min 4 saya faktorkan jadi ini adik. Biasa ya dari tadi. Berarti ini tetap, karena saya tidak mengubah nilai tapi hanya mengubah bentuk ya adik. Nah sedangkan yang di suku ini adik sebenarnya dia cuma ada apa? X plus 2 ini loh ya, cuma ada ini, tapi kan harus sama. Ya udah kita kalikan aja dengan X min 2, nanti yang atas juga harus kali X min 2. Aslinya yang atas ada berapa? Ada angka 4, udah gitu aja ya, betul adik? Oke, selanjutnya adik, karena penyebut ini sudah sama adik, maka tidak perlu dijumlah, cukup kita tulis sekali. Siapa? X plus 2 kali X min 2. Adik-adik, coba yang atas 3X nya tetap ditambah ya, masuk kurung 4 kali X min 2. 4 kali X 4X dikurangi 4 kali 2 8 gitu ya. Oke adik-adik, kayaknya satu langkah lagi ini ya. Untuk bawahnya tetap kita tulis apa adik? X plus 2 kali X min 2. Yang atas 3X tambah 4X berapa itu? Dia adalah 7X. Lalu gimana? Min 8-nya tulis saja. Ya ampun, serumit ini. Cepat selesai ya. 7X min 8 dibagi X plus 2 kali X min 2. Jawabannya B adik-adik ya. Oke, tidak ada kecil hati, itu tidak ada ya adik-adik. Nah di nomor 3 juga kayaknya serem banget ini. Bagaimana ini? Tapi jawabannya kok sederhana ya. Ya berarti pasti ada sesuatunya. Oke, mari. Berupa apa ini, Dek? Ternyata pengurangan ya, pengurangan pecahan bentuk aljabar. Oke, adik-adik ya. Berarti apa? Penyebutnya sama apa beda? Ternyata beda. Ya kita samakan penyebutnya. Langsung sama dengan ya. Begini, Adik. A plus B kita tulis dulu. Kemudian set dibagi AB, kita belum tahu, kita tulis dulu dikurangi. Kurung A min B. Dalam kurung kuadrat biar dulu nanti aja ya, A min B dalam kurung kuadrat dibagi dengan adik-adik. Nah ini kan bisa difaktorkan. Faktor yang sama berarti apa? A kuadrat B ditambah AB kuadrat. Faktor yang sama itu adalah AB adik ya, betul kan ya? AB A nya A kuadrat sudah keluar A, berarti tinggal A. A kuadrat B, B nya sudah keluar, ya sudah gitu loh. Kemudian ditambah adik, AB kuadrat AB-nya sudah keluar, oh berarti tinggal ada B. Wow keren banget. Sehingga dari sini adik-adik kamu jadi tahu bahwa ketika penyebut harus sama, ini AB kali A plus B, ya udah berarti ini kali A plus B. Adik-adik bawah kali A plus B, atas juga harus kali A plus B, kurung aja gitu. Ini A plus B bawaan soal, ini A plus B untuk menyamakan gitu ya. Oke, nah adik-adik sekarang kita lanjut. Ternyata penyebutnya sudah sama. Ingat pengurangan, nggak usah dikurangi, cukup ditulis satu kali AB kali A plus B gitu. Nah adik-adik, A plus B kali A plus B itu apa? Ya, kan A plus B kali A plus B. Ini yang tidak lain adalah ya yang tadi sudah juga ya, A plus B dalam kurung kuadrat. Ayo bentuknya apa? Kan A kuadrat ditambah 2AB ditambah dengan B kuadrat gitu ya. Oke, sementara itu kalau yang A min B dalam kurung kuadrat, saya ingatkan kembali hasilnya apa dek? Serupa, hanya di tengah min 2AB ditambah B kuadrat begitu. Dan sekarang semuanya akan kita pakai. Yang ini A plus B kali A plus B, hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ya ditambah B kuadrat. Oke adik-adik. Kemudian kita kurangi A min B dalam kurung kuadrat. Berarti siapa dia? A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Oke adik-adik ya.
Nah, sudah semakin dekat dengan jawaban kayaknya. Ya enggak sih? Coba kita lihat untuk A kuadrat. A kuadrat dikurangi A kuadrat habis. Oke. B kuadrat dikurangi B kuadrat juga habis. Ternyata tinggal apa? 2AB min 2AB. Min ini menjadi apa? Menjadi plus. Sama aja 2AB ditambah 2AB. Berapa, Dek? Ya 4AB lah ya. Dibagi dengan AB dalam kurung apa? A ditambah B. Nah, Adik-adik, ternyata AB-nya kecoret. Wow, subhanallah. Betul-betul sederhana hasilnya ya. 4 dibagi A ditambah B. Wow ya gitu. Jadi apa? 4 dibagi A plus B. Ada? Masya Allah. Jawabannya A, Adik-adik. Gimana ya? Setelah ngerti konsep, serumit apapun soal nggak keluar dari konsep yang kita kuasai tadi ya. Yang diperlukan hanya latihan soal, baru adik-adik akan punya percaya diri, dilanjutkan dengan optimis ya. Tentu saja tidak lupa harus berdoa dan tawakal gitu ya. Baiklah, adik-adik masih ada beberapa soal, tetap semangat. Nah, soal nomor 4, 5, dan 6, perhatian. Ini makin keren kayaknya ya. 4 dan 5 oke, kita bahas. Kemudian yang nomor 6 ini adalah soal tantangan. Jadi sengaja untuk adik-adik yang pengen maju dan berkembang ya, mengikuti The Prams. Maka nanti soal tantangan yang nomor 6 ini kita tunggu ya, pembahasan versi adik-adik. Silahkan di kolom komentar. Adik-adik memberikan pembahasan, nanti The Prams akan hadir untuk mengatakan oh itu benar, itu salah, dan seterusnya gitu ya. Jadi adik bukan sekedar pendengar, tapi betul-betul pelaku dari sebuah pembelajaran. Oke. Nah, soal menantang nomor 4 ini bagaimana ini? Perhatian adik-adik. Hasil pembagian, wow, pembagian kok serumit ini ya. 2Z plus 8 dibagi Z kuadrat min 4Z plus 3 dibagi Z kuadrat min 16 per Z kuadrat min Z min 6 ya. Ini orang-orang yang sekedar mendengar aja langsung sakit perut ini ya. Soal apa ini gitu. Tapi tetap optimis, tidak ada yang susah gitu ya, prinsip. Kita tulis dulu adik, 2Z plus 8 dibagi, yuk, Z kuadrat min 4Z ditambah 3. Kita tadi sepakat dibagi dari pembagian tuh kita kali tapi dibalik adik ya. Yuk kita balik yuk. Jadi apa? Z kuadrat min Z min 6, oke. Yang bawah berarti apa adik? Z kuadrat dikurangi 16. Langkah pertama gitu ya. Langkah kedua yang memang bisa difaktorkan, mari tidak usah ditunda. Adik-adik, 2Z plus 8. Jadi ada angka 2 dan 8, jelas itu bisa difaktorkan. Kita punya suku yang sama yaitu 2, 2-nya keluar. Berarti Z ditambah 8, 2-nya sudah keluar, tinggal berapa Dek? Tinggal 4 gitu ya. Itu pemfaktoran yang atas. Sekarang yang bawah deh, serupa. Berarti ini pemfaktoran dari persamaan kuadrat dengan A-nya 1. Oh ya gampang. Tadi kita sudah sering kan ini. Z kuadrat berarti Z dan Z. Terus paling kanan 3. Tapi tengahnya negatif berarti harus min. Min dikalikan 3 dijumlah 4. Berarti berapa dan berapa? Tentu saja 3 dan 1. Gitu ya. 3 kali 1 3 dijumlahkan 4. Oh, gampang banget ya. Kemudian coba yang atas adik, kita faktorkan lagi ya, kurung Z kuadrat berarti Z dan Z. Nah perhatian, negatif 6. Negatif itu berarti hasil dari perkalian antara positif dengan negatif atau negatif dengan positif kan gitu ya. Nah sekarang berapa ini? Dijumlah 6 dikalikan 6. Kalau dijumlah negatif 1 ya, kira-kira berapa? Plusnya plus berapa ini? Karena ini negatif berarti 3 dan 2 ya, pastinya 3-nya yang negatif, plusnya yang 1. Sehingga yang tengah betul ya, dia harus negatif 1Z. Oke. Kok 1 ya? 6 itu 3 kali 2. Salah pencet ya. The Pram juga bisa salah pencet saudara. Bisa, Pram juga manusia. Gitu ya. Oke, adik-adik. Nah, sehingga ini sudah cocok deh yang di tengah ya, cocok. Sekarang yang bawah. Ingat tadi, Z kuadrat min 16. Bawah 16 itu apa? 4 kuadrat ya, sehingga mudah saja. Z kuadrat kurangi 4 kuadrat, yuk Z plus 4 kali Z min
4. Semua udah kita pelajari sebelumnya. Oke, baik ya. Sekarang sederetan ini kita tinggal main coret aja. Ada Z plus 4 di atas, bawah juga ada. Ya Dek ya. Apalagi Dek yang ada? Apalagi ya, masih ada lagi? Ya ada Z min 3 ini, Z min 3, Z min 3. Wow, keren. Banyak yang sudah kita sederhanakan. Oke ya. Sehingga adik-adik yang ada tinggal 2 dalam kurung Z plus 2. Oke adik. Kemudian yang di bawah ada apa adik yang belum dicoret? Z min 1 kali Z min 4 gitu ya adik-adik ya. Ternyata ini nggak pengen kurung, berarti ya sudah 2 kali Z plus 2, 2Z ditambah 2 kali 2 berapa adik? 4 dibagi. Ya ternyata disuruh nguraikan. Oke, Z kali Z min 4 berarti Z kuadrat min 4Z. Negatif 1 kali Z min 4 berarti negatif Z min 1 kali min 4 plus 4 gitu adik ya. Satu langkah lagi kita punya Z plus 4 dibagi yuk Z kuadrat min 4 min 1 berapa adik? Min 5, min 5Z lalu ditambah dengan 4 ya. Udah adik, udah selesai ya. Apa? 2Z plus 4 dibagi Z kuadrat min 5Z plus 4 ya, 100% cocok dengan jawaban D. Wow ya, keren abis ini. Soalnya sangat menggigit, sangat menantang, cocok bagi adik-adik yang ingin jauh lebih berkembang. Bisa sih The Pram memberikan soal yang enteng-enteng saja ya, tetapi kan ya kurang berkembang nanti adik-adik. Baik, nomor 5, gimana ini? Bahas enggak? Bahas atau soal tantangan? Dibahas. Oh ya, oke, kalau gitu kita bahas ya. Nomor 5. Oke, perhatian adik. 5 ya. Kita akan pangkatkan 3. Ya, pecahan bentuk aljabar, pengurangan dari pecahan bentuk aljabar, habis itu masih dipangkatkan dengan 3. Ini soal ini kurang ajar nih, saya pikir-pikir ya. Ya. Jadi begini adik, kalau pengurangan pangkat 3, maka materi prasyaratnya ada ini dek, berawal dari A plus B pangkat 3. Itu apa? A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat plus B pangkat 3 gitu ya. Ini ekspansinya bisa dengan segitiga Pascal adik. Yang materi ini juga sudah kita berikan di part sebelumnya ya. Makanya ini muncul soal seperti itu. Nah, tapi ini memang ada pengembangannya ya, bahwa kalau plus gitu lah, kalau min gimana? Ya uniknya gini adik, kalau min cuma sama, cuma tandanya bergantian. A pangkat 3-nya bertanda positif, habis positif negatif. Negatif 3A kuadrat B, habis negatif positif. Positif 3AB kuadrat, habis positif negatif lagi, kurangi B pangkat 3 ya. Adik-adik kenali ini, kenali ya. Karena memang betul ini pengembangan. Tapi masa sih orang nggak mau berkembang? Iya, mau ya adik-adik ya? Mau. Sehingga yang kita pakai adalah bentuk yang di bawah yang cocok dengan soal itu. A min B pangkat 3 adalah A pangkat 3 dikurangi 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat dikurangi B pangkat 3 gitu ya. Oke, langsung kita pakai. Jadi kalau gitu adik-adik, 4/3A ini dalam rumus kita misalkan A yang warna hitam ya, ya. 1/A ini kita namakan B yang warna hitam. Kita ikuti saja. Berarti A pangkat 3, yuk 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4, berarti dia adalah 64 gitu ya. Dibagi 3A pangkat 3, berarti 3-nya pangkat 3 dulu ya, 3 kali 3 9 kali 3 27, lalu A pangkat 3-nya ikuti aja, A pangkat 3. Oke, kita sudah sukses ini. A pangkat 3 jadinya 64 dibagi 27 A pangkat 3. Kemudian adik dikurangi dengan 3 kali A kuadrat B. Yuk, A kuadratnya berarti ini 4/3A dikuadratkan, 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9, A kuadratnya tetap ya, A kuadrat kali B, B nya adalah 1/A. Oke, kita pun sudah sukses ini. Kita lanjutkan, berarti plus 3AB kuadrat, 3 kali A nya adalah 4/3A kali B kuadrat, 1/A dikuadratkan, berarti 1/A kuadrat gitu ya.
Oke, kita pun sudah sukses yang ini. Kita lanjut terakhir dikurangi B pangkat 3. B-nya adalah 1/A. Pangkat 3 berarti 1/A pangkat 3. Wow, asik luar biasa ini ya. Sekarang adik-adik, pemandangannya indah sekali, tetapi adakah yang menarik dari angka-angka ini? Tentu saja ada. Adik-adik, semua penyebut ini mempunyai A pangkat 3, betul? Kamu cek. A pangkat 3, A kuadrat kali A apa? A pangkat 3, A kali A kuadrat apa? A pangkat 3, ini juga A pangkat 3. Itulah asiknya, sehingga kita optimis untuk melanjutkan ya. Dan adik-adik, langsung ya, langsung loncatnya terlalu banyak, kasihan adik-adik. Oke, gini dulu aja ya, 64 gitu, dibagi 27A pangkat 3. Sebenarnya enggak apa-apa juga sih ya, 27A pangkat 3. Oke, jadi yang suku pertama sudah enggak ada apa-apanya. Sekarang yang di suku kedua, adik, ini kan sebenarnya cuma 9A pangkat 3, tapi menjadi 27A pangkat 3 itu artinya kan kali 3, adik, ya enggak? Kan kali 3, bawah kali 3, atas juga harus kali 3. Ya, berarti 3 kali 16, 48, ya betul ya. Terus 48 itu kali 3, ya berapa? 40 kali 3, 120. 8 kali 3, 16. Berarti 8 kali 3 berapa? 24, sorry ya. Jadi 120 tambah 24, 144. Oh, keren habis. Berarti dikurangi 144 gitu, adik. Oke, suku kedua sudah. Sekarang suku ketiga, perhatian. Aslinya kan 3A pangkat 3, tapi ini 27A pangkat 3. Ya, berarti kali berapa? 3 ke 27 kali 9. Berarti pembilang ini harus kita kalikan 9. 3 kali 4, 12 ya. Kemudian 12 kali 9 ya. Caranya gimana? 12 kali 9. 12 kali 9 cara cepatnya gimana, Dek? Ya sama aja. 12 kali 10. Berapa itu? 120 toh. Tapi kan hanya kali 9, berarti kurangi 12, 108. Keren, luar biasa. Dikurangi 27A pangkat 3. Ini cuma A pangkat 3, berarti kali 27. Nah, terakhir kita bisa tersenyum lebar, adik-adik, karena keseluruhan angka yang di pembilang ini 64 dikurangi 144 ditambah 108 dikurangi 27. Itu kalau adik-adik hitung ya, ternyata hasilnya 1. Wow, subhanallah. 1/27A pangkat 3, dan itu positif, adik, bukan negatif. Ada jawaban 1/27A pangkat 3. Masya Allah, jawabannya B, adik-adik. Oke, tidak ada soal yang susah. Yang ada apa? Menantang. Menantang itu apa? Berarti makin optimis karena kita ingin menerapkan konsep kita dan akhirnya berhasil menjawab dengan benar. Sebuah kebanggaan ya. Tentu saja sombong tidak boleh. Bangga iya, tapi sombong tidak. Gitu ya, adik-adik. Oke, dan soal nomor 6, betul-betul ini adalah soal tantangan yang saya tunggu jawaban adik-adik di kolom komentar. Oke ya. Begitu? Baiklah, adik-adik, saya ingatkan untuk melanjutkan ke materi berikutnya ya, karena The Pram akan terus kreatif memberikan pembelajaran bagi seluruh pelajar di Indonesia. Maka ada yang belum subscribe, silahkan subscribe. Adik-adik subscribe, The Pram semakin kreatif. Oke, makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Jenius mendadak bersama The Prams.